Indikator kepribadian sehat. Kepribadian merupakan dinamika sebuah organisasi psikofisik fungsional manusia yang berubah menjadi pola-pola tingkah laku yang spesifik dalam menghadapi kehidupan. Setiap individu memiliki keunikan fungsional sistem organisasi psikofisik mereka dalam lingkungan hidup. Dalam berinteraksi dengan orang-orang yang ada di lingkungan hidupnya, setiap individu akan memiliki tipe kepribadian masing-masing dalam beradaptasi, menyesuaikan diri, atau menyerah dalam lingkungan tersebut. Faktor-faktor yang mendukung terbentuknya kepribadian seseorang diantaranya unsur-unsur badan dan juga jiwa manusia serta lingkungannya. Unsur yang lain biasanya disebut sebagai faktor endogen dan faktor eksogen. Kedua faktor tersebut menjadi determinan kepribadian seseorang, sebab pertumbuhan serta perkembangan akan berpengaruh pada perkembangan kepribadian seseorang. Watak manusia akan ditentukan dan juga dipengaruhi oleh kekuatan dari kedua faktor tersebut. Anda dapat mengetahui skor Anda sendiri pada profil kepribadian sehat di sini. Perhatikan bahwa tidak ada satu ciri pun dalam profil kepribadian yang sehat yang menunjukkan kepribadian yang sehat. Begitu juga sebaliknya, tidak ada satu sifat pun yang menunjukkan kepribadian yang tidak sehat. Kami hanya membicarakan probabilitas berdasarkan sampel besar dan untuk konfigurasi sifat khusus ini. Penentuan utama adalah sejauh mana kebahagiaan lebih intens daripada yang lain. Mereka yang keterbukaannya rendah terhadap perasaan memiliki afek yang sangat tumpul dan tidak percaya bahwa keadaan perasaan sangatlah penting. Keterus-terangan, kelicikan, ataupun penipuan. Mereka memandang taktik ini sebagai keterampilan sosial yang diperlukan dan mungkin menganggap orang yang lebih lugas sebagai orang yang lain. Kompetensi mengacu pada perasaan bahwa seseorang mampu, masuk akal, bijaksana, dan efektif. Mereka yang sangat kompeten merasa sangat siap menghadapi kehidupan. Mereka yang memiliki rasa kompetensi yang rendah dalam hidup mereka memiliki pendapat yang lebih rendah tentang kemampuan mereka dan mengakui bahwa mereka seringkali tidak siap atau tidak kompeten. Kehangatan relevan dengan masalah keintiman interpersonal. Orang yang hangat, penuh kasih sayang dan ramah. Mereka benar-benar menyukai orang dan dengan mudah menjalin keterikatan yang erat dengan orang lain. Orang yang rendah kehangatan, tidak bermusuhan atau kurang kasih sayang. Mereka lebih formal, lebih pendiam dan jauh dalam perilaku daripada mereka yang tinggi kehangatan. Emosi positif. Mereka yang memiliki tingkat emosi positif yang tinggi cenderung mengalami emosi positif seperti kegembiraan, kebahagiaan, cinta. Mereka mudah dan sering tertawa, serta ceria dan optimis. Mereka yang memiliki tingkat emosi positif yang rendah belum tentu tidak bahagia. Mereka hanya kurang bersemangat. Mengelola rasa marah. Mengelola rasa marah mewakili kecenderungan untuk mengalami kemarahan dan emosi negatif seperti frustasi dan kepahitan. Mereka yang mampu mengelola rasa marah memiliki kesiapan hidup lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak sanggup mengelola rasa marahnya. Kecemasan rendah. Orang yang mudah cemas adalah orang pemalu, takut, gugup, tegang, dan gelisah. Orang yang cemas lebih cenderung memiliki berbagai ketakutan serta kecemasan yang mengambang bebas. Di sisi lain, mereka yang rendah kecemasan lebih tenang, santai dalam kehidupan sehari-hari. Depresi rendah. Mereka yang tinggi dalam sifat depresi lebih mungkin mengalami pengaruh depresi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Secara khusus, mereka rentan terhadap perasaan bersalah, sedih, putus asa, dan kesepian. Mereka mudah putus asa dan sering putus asa. Mereka yang rendah depresi jarang mengalami emosi seperti itu, tetapi mereka belum tentu ceria dan ringan hati, tergantung pada skor emosi positif seseorang. Kerentanan rendah terhadap stres.
Mereka yang rentan terhadap stres, mereka tidak mampu menangani tuntutan hidup sehari-hari. Mereka yang memiliki kerentanan rendah terhadap stres menganggap diri mereka mampu menangani diri mereka sendiri dalam situasi sulit dan seringkali memiliki rasa percaya yang sangat sehat terhadap kemampuan adaptif mereka. Impulsif rendah. Impulsif mengacu pada ketidakmampuan untuk mengendalikan keinginan dan dorongan, hasrat ataupun kerinduan. Dianggap oleh mereka yang mendapat skor tinggi dalam impulsif begitu kuat sehingga individu tidak dapat menolaknya. Meskipun mereka mungkin kemudian menyesali perilaku tersebut. Mereka yang impulsifnya rendah merasa lebih mudah untuk menolak godaan seperti itu, memiliki toleransi yang tinggi terhadap frustasi dan kapasitas untuk menunda kepuasan. Istilah impulsif digunakan oleh banyak ahli teori untuk merujuk pada sifat yang berbeda dan tidak berhubungan. Oleh karena itu, penggunaan istilah khusus ini jangan dikacaukan dengan spontanitas, pengambilan risiko, atau waktu pengambilan keputusan yang cepat.